Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di hadis yang kelima, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri summa yaktasilu minhu. Wali Muslim, la yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Ini sebuah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, la yabulanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing ataupun buang hajat fil ma'id daim, pada air yang tidak mengalir, bak belang ataupun kolam, waterboom, yang orang jak waterboom, air yang tidak mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita buang air baik kecil ataupun besar di tempat ataupun di tempat yang airnya tidak mengalir. Alladzi la yajri summa yaktasilu minhu, kemudian dia mandi menggunakan air tersebut. Ledatuhi, kemudian tacok ian kita gunakan kembali, bukan untuk tamano ataupun kita gunakan untuk selainnya. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, la yaktasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Janganlah salah seorang dari kalian mandi, itu mandi junub. Menyebab pun hadis buno dalam hadis Bukhari dan Muslim itu umum mandi, baik mandi junub ataupun mandi yang lainnya. Tapi dalam hadis kedua dalam riwayat Muslim ini khusus mandi junub di tempat ataupun ba'i yang hana mengalir. Nyo gelarang li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya junub tagrub ju yang kulam. Tanit ju ya Allah nyo nit mano junub. Kemudian tagrub langsung dalam kulam. Maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita berbeda pendapat. Apakah larangan ini larangan makruh ataupun larangan haram? Nya beda ulama. Nah, sebagian mengatakan larangan ini adalah larangan makruh. Nya menurut ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah kepegah orang yang tohi ba'i yang hana mengalir itu hukumnya makruh, bukan haram. Sedangkan Hanabilah, tu Hambali dan mazhab Zahiriyah, mereka mengatakan larangan tersebut adalah larangan litahrim, karena harum. Orang yang tohi ba'i yang hana dile nya hukumnya haram. Sebagian yang lainnya membedakan di antara air yang banyak dengan air yang sedikit. Berbeda ile dengan idit. Kiban ukuran ile, kiban ukuran idit. Nya menurut mazhab berbeda-beda. Tetapi tanya dalam mazhab Syafi'i, ukuran ile dengan idit nya dua kullah. Menyai hana truk dua kullah, maka itu dihitung airnya sedikit. Orang getoi ba'i yang kurang dua kullah nya hukumnya haram di dalam mazhab. Adapun menyai lebih dari dua kullah,
maka di situ hukumnya makruh. Mandumna ukuran I 2 kullah, pu 2 boh kullah, ataupun hitungan liter. Mia bak tanya hitung 60 kali 60 kali 60. Untuk di Aceh tanya ukuran mana? Saka gepegah padung 2 kullah berarti ukurannya 60 kali 60. Dalam mazhab tanya gekeun 2 kullah nya 500 rutol Baghdadi yang disebut oleh Imam Nawawi. 500 rutol Baghdadi mia dihitung dengan liter itu lebih kurang 200 liter. Ataupun sebagian gepegah sirtuh 65 liter nyan kai ditamang 2 kullah. Maka mia I ka lebih 200 liter nyo dihitung iyan ka kala. Mia gitu I udalam iyan berarti hukumnya makruh. Kan haram. Tapi yang mantang kurang 200 liter gitu I udalamnya maka hukumnya haram. Namun bagaimana hukum air yang terkena najasah? I meyaka kenang najis. Pukul iyan dihitung najis ataupun tidak. Maka dibedakan oleh ulama tanya. Menya I yang lebih dari 2 kullah. Apabila jatuh najis ke dalamnya dan merubah sifat tiga sifat air, berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya. Mia merubah leheboh sifat I-nya, I lebih 2 kullah, itu juga dihitung sebagai air najis. Hanjut tak pakai le untuk bersuci. Mia akan merubah leheboh sifatnya. Hana gekalan I ataupun idit. Le dengan dit sama. Tetapi mia idit I yang hana truk 2 kullah di dalam mazhab tanya asair najis itu telah dihitung sebagai air yang najis. Yang lagi disebut dalam matan takrib ketika disebutkan air yang najis adalah air yang halas alaihin najasah, I yang telah jatuh ke dalamnya najasah maduna kullataini, dan air tersebut tidak mencapai 2 kullah. Red najis I sirtuh liter langsung dihitung najis di dalam mazhab tanya. Adapun apabila lebih 2 kullah maka baru dihitung najis ketika jatuhnya najasah, itu ketika berubah tiga sifat air, merubah warna, merubah rasa, dan kemudian merubah bau dari air tersebut. Maka air yang telah terjatuh najasah ataupun kami jampu dengan yang najis, air tersebut dihitung najis apabila tidak mencapai 2 kullah, dan menyetruk 2 kullah ataupun lebih 2 kullah dihitung najis apabila telah berubah tiga sifat air. Maka hanjit le tak pakai untuk bersuci. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau melarang kita untuk buang air di tempat ataupun dalam air yang tidak mengalir. Adapun air yang mengalir itu kita dibolehkan membuang hajat padanya, namun tidak disukai. Atau yang kering, baik buang hajat kecil ataupun besar yang kering, jut, tetapi tidak disukai oleh para ulama kita karena mengkotori air tersebut. Tetapi hana ulama yang pegah haram. Paling ubit hukumnya mereka mengatakan makruh karena dapat mengotori air tersebut. Maka ini yang harus dipahami. Karena hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan al-ma' idza balagha qullataini lam yablughuhun najas. Itu air apabila telah mencapai 2 kullah maka dia tidak akan menjadi najis. Walaupun red yang najis sebelum berubah 3 sifat air. Hadis ini disahihkan oleh para ulama, walaupun sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini. Namun yang rajih wallahu taala a'lam, hadis ini sahih dan bisa dijadikan sebagai hujjah.